Pemirsa, seorang emak-emak menggelar tikar dan siap melakukan masak bareng dengan sanak saudaranya di area wisata dan hotel Samosir. Namun tak berapa lama kemudian, emak-emak ditegur oleh salah satu petugas keamanan sekaligus melarangnya. Dalam dialog keduanya, emak-emak dan rombongannya itu tidak tahu jika area wisata air dekat hotel tidak boleh gelar tikar dan masak-masakan. Kalau menurut aku satu kocak. Soalnya aku lihat dari muka ibu-ibunya tuh, ibu-ibunya kayak nggak ngerasa bersalah gitu loh, polos aja gitu. Dan mungkin itu pertama kalinya juga dia ke hotel, jadi dia nggak tahu menahu soal aturan-aturan yang ada di hotel seperti apa. Aksi petugas keamanan melarang emak-emak gelar tikar mendapat reaksi beragam dari warganet. Sebab menegur sekaligus melarang emak-emak melakukan tradisi makan bersama. Sebenarnya apa ya, lebih ke mungkin ibu-ibunya awam atau mungkin mau ngirit biar nggak keluar lagi untuk makannya, tapi baru dengar sih kalau masak di hotel. Yang penting udah dikasih tahu ke ibunya kalau bahwasanya di hotel nggak boleh masak-masak lagi, jangan diulangi lagi ya Bu. Sementara itu, masa kenaikan dan kelulusan sekolah sudah berlalu, namun kenangan akan momen perpisahan tetap di hati. Salah satunya video seorang anak TK yang bersiap merayakan kelulusannya. Ia di makeover dengan serius, hasilnya terlihat luar biasa. Ya nggak nyangka aja itu anak TK gitu, gemesin banget, pokoknya lucu dan jadi beda banget gitu ya. Jadi kelihatan lebih jadi kayak dewasa gitu. Bukan hanya cantik, anak kecil itu terlihat sangat berubah sebelum dan sesudah di make up. Bukan hanya itu, penampilannya terlihat sangat berbeda hingga sulit mengenalinya. Atau jangan-jangan orang tuanya juga tidak kenal anaknya usai didandanin ya? Ya pastinya kita kalau ngelihat gemes ya, lucu maksudnya. Imut dari anak-anak kecil polos gitu, tiba-tiba bisa berubah kayak wajah-wajah yang biasa beauty influencer yang atau yang makeup yang bener-bener serius gitu. Mulai dari alisnya, matanya, dan segala macem. Kitanya gemes, cuman pastinya kalau yang jadi orang tua kayak aku ini pikirannya akan concern ke mudah-mudahan yang make up juga pastinya tahu untuk pakai barang-barang yang aman untuk anak kecil, yang bisa juga nanti setelah itu dia tetap ngerasa nyaman dan bisa habis itu ya udah balik lagi lah pasti kayak anak-anak biasa pada umumnya. Jadi tapi unik sih idenya, menarik. Takjub banget. Tapi pastinya selain wow beda banget itu, tapi ada gininya kalau bercandanya tuh wow tua juga ya gitu. Kayak kalau ngeliat Gempi kadang kan suka juga kan make up gitu. Wah banget dendo gitu. Kalau aku aliran yang anak-anak, biar anak-anak aja gitu. Kurang setuju kalau kayak Gempi sendiri suka yang mau dewasa banget gitu. Aku selalu kasih batasan-batasan juga biar alami sesuai usianya aja. Anak-anak Ruben Onsu dan Sarah Wendah Tan masih menikmati masa liburannya di Korea Selatan. Mereka menjelajahi sejumlah tempat wisata di negeri gingseng itu. Salah satunya wahana bermain, Betran Peto Putra Onsu atau biasa dipanggil Onyo serta Thalia tak segan menjajal semua wahana di tempat itu. Sabar, wait. Semangat! 지금이라도 카메라야 마스터. 먼저 어르신은 일어나서 지나갈 때 말씀해 주세요. 한번 출발하면 출발차례 어렵습니다. Gak bisa Ci, udah pegang. Gak akan copot. Udah. Tania sempat ngambek ketika tidak bisa naik wahana ekstrim seperti roller coaster lantaran tinggi badan tidak sesuai dengan ketentuan. Walhasil, Onyo dan tim sibuk menghiburnya. Lantas, apa yang dilakukan Mami Nia? Sendirian ya.
Dia dari tadi ngomel mulu nggak bisa main. Ini udah bisa di sini bisa semua nih. Seumuran ini umurnya pas ini. Iya, balita. Sini aja yang nggak boleh main. Dekat nggak, mami? Dekat nggak? Di tengah keseruan mereka menjelajah Korea Selatan, Ruben Onsu yang tidak ikut tetap melakukan panggilan video dengan Sarwenda dan anak-anaknya. Bahkan Tania yang tidak boleh naik roller coaster mengadu kepada ayah Ruben. Seperti apa Ruben Onsu memberi pengertian pada anak bungsunya itu? Ayah, ayah timbangnya, ayah. Nia timbangnya udah 20. Oke dong, makannya berarti. Mantap dong. Nia udah 20, Nia udah bisa naik roller coaster. Belum. Tinggi mami bukan beratnya. Tinggi. Nia, Roller coaster itu bukan berat badan tapi tinggi. kalau udah 20, Nia tingginya 105. Ini 105 udah belum? Banyak. 105 udah belum, Nia? Cici panggil namanya. 105 udah belum, ayah? Tuh kan? Nenek. Belum. Kan di sana ada hitungannya. Nah, Mami naik yang mami bisa aja. iya tuh. Mami naik yang mami bisa aja, Mam. Lihat ya. Tuh. Makin sana. Setelah bermain, Sarwenda yang juga sudah merasa lapar bersiap menjajal makanan ekstrim yakni makan seafood hidup di pasar ikan. Serunya sebelum mereka menyantap, mereka diperkenankan memilih sendiri jenis ikan atau seafood lainnya. Serunya, Onyo unjuk keberanian kepada kedua adiknya saat memegang kepiting super besar. Ini kalau mau digigit mentah nggak apa-apa. Kalau ini digigit mentah nggak apa-apa. Setelah menentukan menu seafood untuk sashimi, akhirnya mereka siap menyantap. Lantas seperti apa ekspresi mereka saat menyantap sashimi itu? Nanti salmon. Itu ini apaan? Bunda cari yang gak gerak. Bunda. Itu cumi-cumi mami, cumi-cumi. Bunda. Gerak apa masih gerak? Bunda, ayo tanya yuk. Bunda, ayo belakang yuk. Harus banyak ini ya. Saya bilang kita boleh makan itu, boy. Saya bilang. Enak kan? Itu nggak ada. Masih tau. Iya. Ya bisa dimakan sih semuanya. Tuh, ayo. 後面来啊，後面有冇人拉？ Itu yang pedas atau yang nggak pedas mama? Spicy. Yeah. Favorit Cici ini.
Pemirsa, pasangan Grita Agatha dan Arif Hidayat mengumumkan kabar bahagia soal kehamilan anak pertamanya. Kabar bahagia itu dibagikan Grita melalui unggahan di Instagramnya. Dalam video yang dibagikan, Grita Agatha membuka dengan video singkat yang dibuatnya pada 24 Desember 2023 untuk calon anaknya. Kala itu, Grita dan sang suami tampak tertawa bersama usai Grita menyampaikan pesan untuk calon anaknya. "Hei nak, kita lagi siapin uang yang banyak dulu ya," ujar Grita Agatha. Sementara itu pada unggahan terbarunya, Grita membagikan potret USG yang memperlihatkan kehamilannya. Dia juga membagikan video ketika dia mengecek kehamilan dengan test pack. Grita Agatha yang sendirian di kamar mandi begitu kegirangan saat melihat hasil test packnya bergaris 2 yang artinya positif hamil. Masa? Kok cepet? Tapi mau punya cucu lagi. Kita. Grita pun menunjukkan test pack kepada Arif Hidayat yang tengah menjinjing tas sesaat baru keluar dari kamar. Sontak hasil test pack tersebut membuat Arif tampak terkejut dan mereka hanyut dalam kebahagiaan dengan berpelukan hangat. Rasanya masih gak nyangka udah sampai di fase ini dalam kehidupan. Sebentar lagi peranku bertambah sebagai seorang anak, sebagai istri, dan juga sebagai ibu. Momen haru bercampur bahagia pun terlihat saat Grita Agatha mengabarkan kabar kehamilannya itu kepada orang tua, keluarga, dan kerabat. Mereka ikut berbahagia melihat hasil tes pack tersebut. Melalui unggahannya, Grita meluapkan perasaannya lantaran dia akan memasuki babak baru dalam fase kehidupannya mendapat peran baru sebagai seorang ibu. Melalui keterangan unggahannya, Grita minta didoakan yang terbaik untuk kehamilannya. Dia juga mendoakan agar pasangan suami istri di luar sana yang sedang berjuang mendapat momongan segera dikaruniai oleh Tuhan. Usai menikah, Grita dan Arif tidak ingin menunda punya momongan. Keduanya ingin segera punya momongan dengan menjalani program hamil. Namun seandainya nanti tidak dikaruniai anak pun, keduanya tidak mempermasalahkannya. Sementara itu, bahagia menanti anak keduanya dari pernikahan dengan Vincent Verhaeghe tengah dirasakan Jessica Iskandar. Jika tidak ada halangan, sebentar lagi artis yang akrab disapa Jedar itu akan menjadi ibu dari 3 anaknya. Di kehamilan yang memasuki trimester kedua, Jedar rutin menjalani pemeriksaan USG kehamilannya. Seperti video yang diunggah di Instagram pribadinya belum lama ini. "Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah proses kehamilan ini. Sehatkan dan kuatkan ibu dan baby di dalam perut. Hamil kali ini luar biasa banget. Aku ngantuk terus, lemas, pusing, mual, gak nafsu makan, gak suka deket-deket suami. Tapi tetap semangat aja ikutin maunya hamil kan? What do you think?" Bayinya tuh perkembangannya bagus gitu ya, mudah-mudahan ya. Karena ini benar-benar perjuangan luar biasa. Hamil kali ini tuh beda sama yang 2 kehamilan sebelumnya gitu. Jadi ya udah, mudah-mudahan sehat lah nanti saat pemeriksaan. Bedanya apa sih Kak? Kan katanya juga nggak mau deket-deket sama Kak Vincent nih, bener nggak sih sampai sekarang aja nggak mau ditemenin sama Kak Vincent nih? Bukan nggak mau ditemenin, jangan bikin gosip nih. Karena suamiku lagi kerja, jadi nggak bisa temenin. Terus kebetulan ya udah, daripada sendiri minta temenin kakakku. Kan kakakku juga pengalaman, soalnya istrinya juga lagi hamil 38 minggu ya. Iya. Jadi udah pengalaman juga nemenin ibu hamil. Sementara itu ditemui tim Gosmod saat memeriksakan kandungannya, meskipun tanpa ditemani suami yang tengah sibuk syuting, Jedar meminta sang kakak Eric untuk mendampinginya. Perasaan lega dan bersyukur ia rasakan karena sang jabang bayi tumbuh sehat dan berkembang secara baik. Mantap ya. Halo baby. Tuh ya. Makan itu lagi coba. Siapa yang sukanya? Ya. Waduh. Lagi kecil-kecil mata.
Iya, aktif ya. Oke, very good. Sudah selesai. Oke, jadi alhamdulillah puji Tuhan nih, jadi kita USG 4 bulanannya Jessica dan hasilnya bagus ya, bayinya sehat, perkembangannya juga sesuai ya, tadi udah lihat gerak-gerak juga kan, gerak-geraknya juga. Tadi ada dance-nya ya dok, jadi 500 kalau ada dance katanya ya dok. Iya. Menurut istri Vincent Verhaak itu, kehamilan kali ini sangatlah unik jika dibandingkan kedua anak yang sebelumnya, di mana ia bisa menjalani keseharian secara normal, bahkan jalan-jalan ke mall. Namun kini, ia hanya tidur dan rebahan di rumah karena rasa ngantuk yang lebih mendominasi. Harapan seperti orang tua pada umumnya, jika Tuhan izinkan ia dan Vincent ingin dikaruniai anak perempuan, mengingat keduanya sudah memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu Elle dan Don, namun Jedar lebih mengutamakan kesehatan dan perkembangan yang baik bagi sang anak kelak. Ia mengaku merencanakan kehamilannya di tahun ini agar sang anak bisa lahir di bulan Desember sesuai dengan prediksi lahiran dokter dan memiliki shio naga. Shio naga sendiri menurutnya adalah pembawa keharmonisan dalam rumah tangga. Sengaja dirahasiakan sampai waktunya jadi reveal itu ya. Yeah. Tapi kalau feeling dari seorang ibu itu kan ada pasti. Apa dari seorang ibu Jessica? Khususnya cewek nggak sih? Kalau buat aku sih sebenarnya gender nggak ada masalah ya. Mau cewek mau cowok asal sehat, asal bisa jadi anak yang baik, bertanggung jawab, lebih ke pribadinya lah gitu. Cuma ya harapan sebagai manusia. Ya harapan harapan sebagai manusia ya. Pengen juga sih kalau punya anak perempuan ya gitu. Karena kan aku udah punya anak cowok 2 gitu ya, kalau misalnya Tuhan kasih gitu. Sementara itu, pasangan Denny Sumargo dan Olivia Allan tengah menyambut kelahiran anak pertama mereka yang direncanakan lahir pada pertengahan Juli 2024 mendatang. Usia kandungan Olivia Allan sudah memasuki 35 minggu kehamilan. Kepada awak media, suami Olivia Allan, Denny Sumargo, mengaku terus mendampingi sang istri yang sudah mulai sulit beraktivitas dan tidur. Minggu ke-35 kayaknya, udah 8 bulan. 2 minggu kayaknya lebih deh. Pokoknya intinya tuh sekitar Juli pertengahan tuh udah kemungkinan lahiran gitu. Persiapan kemarin akhirnya kita belanja baju bayi. Ternyata banyak baju bayi itu, aku pikir nggak banyak ya. Jadi bayi itu karena sering pipis, pup dan lain-lain jadi banyak. Terus semuanya sih lebih ke yang simpel-simpel sih, kita nggak beli barang mahal ya, karena menurut kita kalau bayi gitu kan dia pakainya cepet ya, dan kita nggak mau terlalu boros. So far sih nggak ada yang terlalu gimana banget. Sama kita juga kemarin ini ngundang kayak bidan, bukan bidan ya, kayak siapa, ahli untuk ngajarin kita mandiin gitu-gitu, apa sih namanya? Iya, suster, karena kita pengen ngurus sendiri gitu. Jelang kelahiran anak pertamanya, artis yang akrab disapa Densu itu siap menjadi suami siaga. Ia sudah menyiapkan 2 koper baju dan siap mengantar Olive ke rumah sakit untuk melahirkan. Di sisi lain, Denny Sumargo juga merasakan apa yang dirasakan sang istri. Ia sampai ikut ngidam dan mual-mual selama Olivia Allan hamil. Ini nih, last minute nanti. Soalnya bisa normal, bisa sesar, tapi anaknya kayak gede deh. Beratnya tuh udah mau 3 kilo. Oh, udah mau 3 kilo dan agak panjang gitu. Kata Colop suka muter-muter. Kadang-kadang kepalanya di bawah, kadang naik ke atas, sungsang gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kalau sungsang, mesti sesar kan. Jadi masih nanti dilihat, cuma kita udah prepare. Saya belum melihat itu sih, mungkin belum terlalu deket kali ya, jadi so far sih masih aman. Cuman dia udah kelihatan kesulitan banget untuk beban, udah gede banget, tidurnya udah kesulitan, terus dia suka kebangun, bayinya udah gerak-gerak banget, jadi ya itu dia kurang tidur aja.
Pemirsa, bersiaplah dalam memanage keuangan Anda, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Sebab jika Anda terjerat pinjol dan nunggak pembayaran, bisa-bisa Anda berhadapan dengan sekawanan debt collector beringas. Setidaknya fenomena itu marak terjadi belakangan ini. Yang teranyar, seorang karyawan mie ayam di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dikeroyok oleh geng debt collector saat bertugas melayani pembeli. Aksi premanisme itu membuat karyawan lain dan warga yang melihat kejadian itu auto gaduh. Ya ribut gitu, tapi cepet saya panggil, kan dia lagi dari jam kerja, suruh balik lagi. Tapi ternyata ya ngejar ke sini. Mungkin dia kesal kali, nggak kebawa motornya. Konsumen ini debitur ini tapi tarik motornya, yang kemudian si debitur ini berteriak maling. Dengan adanya tersebut didengarlah oleh si korban, yang mana si korban menghampiri. Nah itu setelah permasalahannya saat terjadilah miskomunikasi, kemudian si korban ini pergi ke tempat kerjanya dia, dihampirilah oleh para yang diduga itu dari DC. Terjadilah teradanya kekerasan. Kami lakukan visum, kemudian kami menjadikan beberapa para saksi. Agar kami kedepannya adalah mencari si pelaku untuk kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Aksi pengeroyokan yang terjadi pada 28 Juni lalu itu sudah ditangani oleh Polres Pasar Kemis. Sejumlah saksi mata dan netizen mendesak aparat setempat untuk mengusut kasus itu sampai ke akar-akarnya. Lantas, bagaimana tanggapan sejumlah selebriti terkait video viral karyawan mie ayam dikeroyok debt collector? Ya, jadinya memang kalau misalkan melihat fenomena yang sekarang ini sering terjadi ya di masyarakat, ternyata lebih cepat emosi itu tersulut sehingga kelihatannya udah jarang yang bisa untuk komunikasi secara baik-baik, secara kekeluargaan, biar nggak ada yang namanya berantem-beranteman gitu. Ya kan kemarin Polri udah menegaskan kan, tidak boleh ada tindakan yang keras ataupun tindakan yang mampu yang membahayakan orang lain, baik cara eksekusi kendaraannya gitu. Nah harusnya ditegaskan. Video viral lainnya ber-TKP di Jalan Sedeli, Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang diunggah akun Medsos Zone, terlihat seorang pengendara motor dilempar belanjaan oleh bapak-bapak, usai seorang bocil yang diduga anak dari bapak-bapak itu nyaris tertabrak mobil. Kejadian yang terjadi tiba-tiba itu membuat si bapak emosi hingga melempar kantong belanjaannya ke kaca depan mobil. Dari caption yang dibuat, peristiwa itu terjadi pertengahan Juni lalu, namun baru viral di akhir bulan Juni. Sikap si bapak yang main lempar belanjaan seolah-olah pengendara mobil yang salah menuai beragam komentar. Aduh, ngilu banget ya ngelihat videonya, itu anak kecil tiba-tiba nyebrang terus balik lagi gitu, dan untungnya sopirnya ini sigap untuk ngerem ya. Dan di sini sih pentingnya peran orang tua ya untuk mengawasi anak-anaknya supaya jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi gitu. Dan ini sangat membahayakan banget karena itu jalanan rame banget ya, itu bukan jalanan gang kecil ya, tapi jalan raya yang begitu banyak kendaraan, terus anaknya dilepas gitu aja gitu. Dan menurut saya sih ini salah banget ya, orang tuanya salah banget, dan udah salah malah marah-marah gitu. Kalau gue ngelihat video tadi, gue secara pribadi ya dua-duanya juga salah. Satu, pengendara mobil itu kan kalau tadi gue lihat kan jalannya bukan jalan raya besar, idealnya kecepatannya dikurangi, atau mungkin memang kecepatannya memang udah sesuai ya, kita kan nggak melihat langsung. Nah yang kedua, sebagai orang tua kita punya anak apalagi masih kecil di jalan raya, ya dipegang, jangan sampai terlepas. Gue nggak bilang dilepas ya, jangan sampai terlepas. Kondisinya kan akhirnya kayak begitu. Dari dunia selebriti, kisah viral dicetak oleh aktor dan mantan atlet basket kenamaan Sabda Ahesa. Setelah putus dari Wulan Guritno, Sabda dikabarkan memepet Wirda Mansur, putri Ustadz Yusuf Mansur yang belum lama ini baru pulang berhaji. Tak ayal, netizen yang super kepo pun langsung menerapkan ilmu cocoklogi apakah Wirda Mansur serasi dengan Sabda Ahesa? Yang pasti dalam akun medsosnya, Wirda membantah punya hubungan dengan putra bungsu almarhum aktor Sis NS itu.
gitu loh. No comment deh. no comment deh. Aku sih jujur kepengennya nikah muda dari dulu juga. Cuma memang belum siap aja mental ya. Iya. Kalau mau minta spesifik Pangeran Martin kan udah kawin ya. Jadi gue udah gak bisa nih doain dia kan. Doainnya yang lain, pangeran yang lain. Ada deh rahasia. Enggak, alhamdulillah kalau orang tua nggak ada tuntutan apapun. Yang penting bisa membimbing, jaga sholat, soleh, itu aja deh. Meski membantah menjalin hubungan atau setidaknya ta'aruf dengan Sabda, Wirda tak menampik jika pertemanan mereka sudah terjalin sebelum dirinya berangkat haji. Bahkan Sabda sempat titip doa kepada Wirda. Karena merasa mengemban amanah sejumlah temannya, Wirda pun membacakan doa Sabda Ahesa di depan Ka'bah. Wow, doanya banyak banget. Aku sampai nulis kayak biar enggak. Titipan juga gitu nggak? Ada titipan ada dari kan aku tuh gini ya, pas mau berangkat, aku tuh japri semua tante-tante, om aku, kenalan-kenalan aku. Nanti mau wukuf di Arafah nih, ada yang mau nitip doa nggak? Dan mereka nitip doa, dan ini tak bacain satu-satu doanya si ini, doanya si itu. Jadi semua dibacain, alhamdulillah senang sih. Usut punya usut, menurut Wirda di usianya yang ke-28 tahun, Sabda ingin hijrah. Keseriusan Sabda untuk istiqomah berhijrah ditunjukkan dengan banyak beribadah dan meninggalkan dunia gemerlap. Bahkan Sabda ingin meretas jalan sunyi dengan menimba ilmu di sebuah pesantren. Benarkah Wirda mereferensikan pesantren ayahnya yang banyak mencetak hafiz Quran kepada Sabda? Allahu Akbar. Enggak, itu memang kami temenan alhamdulillah, karena kan beliau baru hijrah terus jadi kenalan, minta rekomendasi pesantren, sempat ngobrol-ngobrol dikit aja, tapi udah termasuk menitipkan doa juga tuh beliau, dan dia doakan juga. Sabda tuh sekarang secara spiritual journey boleh disebutnya hijrah atau apa dah? Ya, for lack of a better term, maybe itu akurat mungkin ya. How gimana that word is associated. Ya. Bisa dibilang sih kayak begitu ya, benar. Karena kan hijrah sebetulnya kita mendekat pada pencipta kita gitu ya, kalau nggak salah ya, berbalik gitu ya. Wah, hijrah sendiri arti aslinya dalam bahasa Arab sih journey. It's a perjalanan. Journey, hijrah itu kan ketika Nabi Muhammad SAW jalan dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah. Jadi maybe a journey, perjalanan kembali ke Allah, itu makanya disebut hijrah gitu. Bisa jadi Sabda yang hobi traveling keliling dunia sudah jenuh dugem seperti sejumlah foto dan video yang diperlihatkannya di media sosial dan sekarang ingin istiqomah bertobat. Dalam vlog bersama Melanie Ricardo, Sabda juga mengungkapkan keinginannya untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Hanya saja di akun Instagramnya, postingan terbaru Sabda justru memperlihatkan dirinya tengah latihan tinju. Yang menarik, Sabda dan manajemennya membubuhkan caption dalam bahasa Arab. Aku tuh before that itu medical check up segala macam, and it wasn't, hasilnya kurang baik, dan aku juga ada radang usus karena kebanyakan makan cabai, kebanyakan macam-macam. Nah, terus dari radang usus ini banyak hal yang aku nggak bisa konsumsi, hal-hal yang bikin gut kita upset gitu. Ya, nge-trigger ya. Kita upset, itu salah satunya harus aku cut adalah alkohol. Sebelumnya kan aku sering pergi malam ya sebelumnya. Iya. Sebelum itu, gara-gara udah nggak bisa alkohol, udah nggak pernah pergi. Mau ngapain? Jadi nggak pernah pergi. Iya. Paling cuma nonton jazz gitu doang. Itu juga. Habis itu, tapi setelah gara-gara nggak ada alkohol ini, jadi kan banyak momen-momen, banyak free time gitu ya. Banyak free time. Di situ baru mulai kerasa kan a lot of free time. Di situ mulai kerasa bahwa I'm not fulfilled gitu. Baru mulai kerasa tuh. Iya, jadi mulai kepikiran, mulai introspeksi, dan mulai benar-benar menilai semua keputusan-keputusan besar, semua keputusan-keputusan hidupku yang udah aku buat itu dasarnya apa gitu loh. Dan ternyata after a lot of reflection and introspection, memang keputusan-keputusanku itu mostly
itu berdasarkan hawa nafsu.